Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 4 akan membawakan materi tentang pendidikan karakter dan moral. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Pendidikan karakter dalam persepsi filsafat pendidikan yang dirangkum dari berbagai aliran dan pemikiran landasan filosofis. Yang pertama, landasan filosofis utama, pendidikan karakter tidak hanya dapat dilepaskan dari 3 cabang utama filsafat. Yang pertama, ontologi, yaitu menyangkut hakikat manusia sebagai makhluk individu, dan sosial pendidikan karakter berfungsi untuk mengaktualisasikan potensi dasar manusia, hati, pikiran, dan perilaku agar menjadi individu seutuhnya. Yang kedua, epistemologi, kaitan dengan metode penilaian nilai, pendidikan karakter, komunitas penilaian moral, pengalaman, refleksi kritis, dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu aksiologi, penilaian manfaat dari karakter itu sendiri. Ini mencakup nilai-nilai etika, moral, dan estetika yang menjadi standar manusia yang beradab. Dan yang kedua, pandangan filsafat dalam pendidikan karakter. Pendidikan karakter didukung oleh berbagai aliran filsafat hingga modern. Yang pertama itu idealisme, menekankan bahwa karakter dibentuk oleh nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan yang bersifat absolut dan universal. Pendidikan bertujuan untuk membimbing peserta didik untuk menilai luhur tersebut melalui akal budi. Dan ketiga, pragmatisme, menganggap bahwa karakter tersebut pengalaman langsung secara interaksi sosial. Karakter yang baik adalah yang fungsional dan memberikan manfaat praktis bagi pemecahan masalah di masyarakat. Dan yang terakhir, eksistensialisme, menitik beratkan pada kebebasan memilih dan tanggung jawab individu. Pendidikan karakter di sini memfasilitasi pendidik agar otentik, berani, dan bertanggung jawab setiap pembinaan moral yang mereka ambil. Dan progresisme memandang pendidikan sebagai wadah untuk berkembang secara dinamis. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materinya, etika dalam pendidikan. Apa itu etika dalam pendidikan? Etika pendidikan adalah bagian dari filsafat pendidikan yang membahas tentang nilai moral, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam dunia pendidikan. Pendidikan tidak hanya membuat seseorang pintar, tapi juga membentuk karakter dan moral agar ilmu digunakan untuk kebaikan masyarakat. Ada 3 pilar etika pendidikan. Yang pertama itu ada etika kewajiban, deontologi. Guru wajib mengajar dengan adil dan siswa wajib belajar dengan sungguh-sungguh. Dan kedua, ada etika manfaat atau utilitarisme, atau pendidikan harus memberi manfaat bagi banyak orang, bukan hanya kelompok tertentu. Terus ada etika kebajikan, pendidik harus membentuk kejujuran, tanggung jawab, dan empati. Pada etika pendidik, guru harus menjadi teladan dengan baik, bersikap adil, jujur, dan menghargai siswa, serta menjaga privasi dan martabat peserta didik. Terus ada etika peserta didik, siswa harus jujur dalam belajar dan tidak mencontek atau plagiasi, menghormati guru dan teman, serta aktif menjaga suasana belajar yang adil. Terus ada etika institusi pendidikan, sekolah dari university harus memberikan kesempatan belajar yang setara, mengelola dana dengan jujur, dan mendukung kebebasan akademik. Dan ada juga tantangan etika di era modern. Di era digital muncul masalah seperti penyalahgunaan AI untuk tugas dan career bullying. Selain itu, pendidik juga mulai dipandang sebagai bisnis, bukan lagi pelayanan masyarakat. Jadi kesimpulannya, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan bertujuan menuntun tumbuhnya anak agar menjadi manusia yang merdeka lahir dan batin. Karena itu, etika dalam pendidikan harus diterapkan dalam setiap proses belajar agar tercipta generasi yang cerdas dan berkarakter. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang etika dalam pendidikan.
Etika dalam pendidikan adalah nilai, norma, dan aturan moral yang menjadi pedoman dalam proses belajar mengajar. Etika sangat penting karena pendidikan tidak hanya bertujuan memberikan ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, sikap, dan kepribadian seseorang. Dengan adanya etika, lingkungan sekolah dapat menjadi tempat yang aman, nyaman, tertib, dan saling menghargai. Tujuan etika dalam pendidikan adalah membentuk peserta didik yang memiliki sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan menghormati orang lain. Selain itu, etika juga membantu menciptakan hubungan yang baik antara guru dan siswa, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lebih efektif dan juga harmonis. Nah, ada beberapa prinsip penting dalam etika pendidikan. Pertama, kejujuran. Misalnya tidak mencontek saat ujian dan tidak melakukan plagiarisme dalam tugas. Kedua, tanggung jawab, yaitu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik. Ketiga, keadilan, di mana guru harus memperlakukan semua siswa secara sama tanpa membedakan latar belakang, kemampuan, atau status sosial. Selain itu, ada juga prinsip disiplin dan saling menghormati antar warga sekolah. Dalam dunia pendidikan, guru memiliki peran penting sebagai teladan bagi siswa. Tidak hanya mengajar materi, tetapi juga menunjukkan sikap yang baik melalui tindakan sehari-hari. Contohnya seperti datang waktu, berbicara sopan, dan menghargai pendapat siswa, serta bersikap adil dalam memberikan penilaian. Guru juga harus menjaga profesionalisme dan tidak menggunakan kekerasan baik secara fisik maupun verbal. Di sisi lain, siswa juga memiliki tanggung jawab untuk menerapkan etika dalam kehidupan sekolah. Contohnya selalu menghormati guru dan teman, menggunakan bahasa yang sopan, mematuhi aturan sekolah, menjaga kebersihan lingkungan, serta tidak melakukan bullying. Sikap-sikap sederhana seperti mendengarkan saat guru menjelaskan dan membantu teman yang kesulitan juga termasuk bagian dari etika dalam pendidikan. Namun, saat ini masih terdapat beberapa permasalahan etika di lingkungan pendidikan, seperti bullying, kurangnya disiplin, ketidakjujuran akademik, dan penyalahgunaan media sosial. Jika masalah yang tidak ditangani dengan baik, maka dapat berdampak negatif terhadap proses belajar maupun perkembangan anak siswa. Oleh karena itu, pendidikan karakter dan penerapan etika harus terus diterapkan sejak dini, baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga. Kesimpulannya, etika dalam pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan proses belajar yang positif dan membentuk generasi yang cerdas serta berakhlak baik dengan menerapkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan konsistensi. Dunia pendidikan dapat menghasilkan individu yang tidak hanya unggul dalam akademik, tetapi juga memiliki moral yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian dari saya. Guru bukan cuma mengajar pelajaran, tapi juga orang tua kedua di sekolah. Peran mereka sangat besar. Adapun beberapa perannya yang berserta contohnya, yaitu yang poin pertama, menjadi contoh langsung atau menjadi contoh teladan. Murid lebih banyak meniru daripada mendengar. Kalau guru berbuat baik, murid akan ikut. Contohnya, guru selalu datang tepat waktu dan berbicara sopan, maka murid jadi ikut-ikutan disiplin dan santun. Jadi, guru itu adalah contoh nyata yang dapat dilihat langsung oleh muridnya. Poin kedua, menanamkan nilai sehari-hari. Nilai moral diajarkan lewat hal kecil, bukan cuma teori. Contohnya, saat ada murid berebut barang, guru ajarkan untuk berbagi dan bergantian. Maka murid paham arti kerjasama dan tidak egois. Poin ketiga, membimbing dan mengarahkan. Saat anak salah, guru jelaskan mana benar dan salah, bukan cuma marah. Contohnya itu ada murid menyontek, guru jelaskan bahwa kejujuran lebih berharga daripada nilai tinggi hasil jual. Murid paham dan mau berubah. Poin keempat, membentuk kebiasaan karakter terbentuk dari hal yang diulang terus-menerus sampai jadi sifat. Contohnya itu seperti guru membiasakan memungut sampah di kelas. Lama-kelamaan, murid otomatis menjaga kebersihan di mana saja. Jadi, intinya peran guru dalam membentuk karakter, apa yang guru tunjukkan dan ajarkan setiap hari, itulah yang akan jadi watak dan moral si anak. Jadi, peran guru itu adalah contoh nyata yang dapat dilihat oleh siswanya. Kasus karakter dalam pendidikan.
Pendidikan tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga pembentukan karakter siswa. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan karakter yang sering terjadi di lingkungan pendidikan. Yang pertama adalah bullying di sekolah. Bullying terjadi ketika siswa mengejek, mengucilkan, atau melakukan kekerasan terhadap teman lainnya. Perilaku ini berdampak buruk pada mental dan rasa percaya diri korban. Oleh karena itu, nilai karakter yang perlu ditanamkan adalah empati agar siswa mampu memahami perasaan orang lain, toleransi, serta kepedulian sosial. Yang kedua, yaitu ketidakjujuran akademik. Contohnya dalam menyampaikan ujian atau melakukan plagiarisme tugas. Tindakan ini menunjukkan kurangnya integritas dalam belajar. Nilai karakter yang berkaitan dengan masalah ini adalah kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin dalam mengerjakan tugas secara mandiri. Kemudian yang ketiga, kurangnya disiplin. Misalnya siswa sering terlambat, tidak mengerjakan tugas, atau melanggar aturan sekolah. Hal ini dapat menghambat proses belajar. Karena itu, siswa perlu membangun karakter disiplin, tanggung jawab, dan komitmen terhadap kewajibannya. Kemudian kita beralih ke pengaruh media sosial. Nah, pengaruh media sosial ini sangat banyak siswa yang mudah terpengaruh ujaran kebencian atau bahkan menyebarkan hoax. Oleh sebab itu, penting untuk memiliki sikap bijak bermedia, tanggung jawab digital, dan pengendalian diri dalam menggunakan media sosial. Dan yang terakhir adalah kurangnya kerjasama. Dalam kerjasama kelompok, terkadang ada siswa yang tidak mau berkontribusi, padahal kerjasama sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Nilai karakter yang perlu diterapkan adalah kerjasama dan kepedulian terhadap anggota kelompok. Sekian dari saya, terima kasih.